warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan untuk selalu beribadah, kesempatan untuk selalu bertaubat, dan kenikmatan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur adalah dengan memuji Sang Pemberi nikmat, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta salam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga kita yang mengucapkan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti, dan kita yang selalu bersolawat kepada Rasulullah, dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita ditinggikan sebagai seorang hamba, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyratan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali mengerjakan salawat." Hadis riwayat Muslim nomor 408. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang mukaddimah, saya akan membahas salah satu kumpulan hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi. Jumlahnya hanya 42 hadis, tetapi di dalamnya mengandung unsur-unsur pokok ajaran Islam. Hadis ini juga disebut sebagai hadis arba'in. Baiklah, hadis yang akan saya bawakan yaitu hadis yang ke-12 yang berjudul meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Adapun hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaqul. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan Tirmidzi dan selainnya. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i, tanda baiknya Islam seseorang ialah, kata Rasulullah, tarkuhu ma la yaqni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ikhwati billah yang dirahmati Allah. Nah, itu merupakan tanda sempurnanya iman, karena dengan hal-hal yang bermanfaat merupakan salah satu hal-hal yang bisa mendatangkan pahala. Maka dari itu, selalulah kerjakan, pergunakan hal-hal kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Dari penjelasan tersebut, saya mengutip dari penjelasan dan perkataan Hasan al-Basri, bahwasanya ia menjelaskan, tanda bahwa Allah berpaling dari seseorang adalah jika seorang hamba menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah.
Dan hadis ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, bahwasanya di mana waktu itu harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan harus kita kerjakan hal-hal yang bermanfaat, karena waktu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali seperti semula. Maka dari itu kaum muslimin, pergunakanlah waktu itu sebaik mungkin, karena penyesalan datang di akhir. Bukankah Rasulullah telah mengatakan bahwasanya jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya, yaitu mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, masa luangmu dan sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang kita kerjakan, dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Hari-hari terus berlanjut. Namun adakah di suatu hari kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah? Adakah kita telah melaksanakan kewajiban kita? Hal itu harus kita perhatikan kaum muslimin. Janganlah sampai tertinggal hal-hal yang kita kerjakan yang bermanfaat itu tertinggal karena kita mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena akan ada nilai ibadah setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita lakukan, apabila hal itu bermanfaat baik bagi kita maupun baik bagi orang lain. Ikhwatillah yang dirahmati Allah. Salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah berbicara yang tidak penting. Bayangkan saja jika kita mengucapkan itu adalah kata-kata yang sia-sia. Kita mengucapkan hal itu hal yang tidak bermanfaat. Bayangkan saja dalam satu hari, tidak semua hal yang kita ucapkan itu bermanfaat, maka hal-hal itu bisa mendatangkan dosa. Disinilah letak lemahnya iman. Kita jarang memperhatikan apa yang kita ucapkan. Bahkan kita sadar bahwa kata-kata itu tidak pantas kita ucapkan, tetapi dengan tanpa rasa bersalah kita mengucapkan hal tersebut sehingga melukai hati seorang muslim, melukai hati saudara kita kaum muslimin. Karena itu, bukankah Rasulullah telah mengatakan bahwasanya falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau tidak. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Ada satu hal yang harus kita ingat. Ada satu hal yang perlu diingat kembali, bahwasanya jadilah orang-orang yang bertakwa, yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Pergunakanlah anggota tubuh kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Diciptakan mata, pergunakanlah dengan melihat hal yang baik. Diciptakan tangan, pergunakanlah dengan selalu menolong dan selalu memberi. Diciptakan telinga, pergunakanlah dengan mendengar hal-hal yang baik. Diciptakan kaki, pergunakanlah dengan melangkah ke masjid, ke rumah-rumah Allah. Dengan begitu, waktu yang kita habiskan akan dinilai ibadah, waktu yang kita habiskan akan dinilai sebagai pahala, karena kita gunakan pada tempatnya, pada hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tak lebih dan tak kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.